Salam sukses. Kali ini saya akan mengulas soal Muhammad Khodari atau katanya minta disapa dengan nickname Mr. Q yang diundang sebagai ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Berawal dari paparan atas temuan dan pandangan Mr. Q ini sebagai ahli, di sini saya hanya akan mengunderline atas pertanyaan dari tim hukum 01 dan tim hukum 03. Kenapa saya hanya mengunderline pertanyaan dari tim hukum 01 dan tim hukum 03 saja? Karena saya tahu proses perjalanan selama Pilpres ini mereka sering melakukan adu argumen. Oleh karena itu, saya ingin mengamati update bagaimana pandangan politiknya mereka, terutama saat ini ada di Mahkamah Konstitusi. Ternyata dugaan saya benar, pertanyaan-pertanyaan dari tim hukum 01 dan tim hukum 03 melenceng dari tema sidang, tapi bermain pertanyaan atas dasar perasaan. Bahkan tim hukum 01 yang diasistensi oleh Refli Harun sempat memulai kumat emosinya waktu disela oleh tim hukum 02 yaitu Oto Hasibuan. Coba kita simak dulu videonya. Indobarometer ya, itu kan perusahaan saudara ya, perusahaan itu ya, perusahaan, bukan LSM kan. Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres dan dari mana sumber dananya atau dengan siapa pendonornya atau pendananya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya ya kan. Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Ya, pertanyaannya apa yang ini sudah terlalu personal ya? Begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, yang mulia, tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab itu nggak apa-apa. Iya, baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan. I know. Dan Anda sudah melakukan itu. Sama-sama kita menghormati. Ya oke. Silakan. Saya Pak Refli lewat hakim ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu atau coding ya yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting. Bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya? Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya, ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu. Itu saja. Untuk Bang Refli, saya jawab yang sesuai dengan topik saja. Soal raw data siap diberikan apabila diminta oleh majelis hakim. Mencatat presiden. Kemudian, ya, itu 24 kali membagi-bagi bansos kesana kemari. Ya, tidak ada masalah kelaparan, tidak ada masalah bencana alam, tidak ada masalah sosial dan lain-lain. Menurut kami alasannya itu elektoral untuk mendukung anaknya menjadi wapres. Ini bukti nepotisme menurut hemat kami. Nah, apakah memang saudara punya bukti lain untuk memberikan justifikasi sampai begitu sibuknya seorang presiden membagi-bagi bansos? Itu pertanyaan kami. Baik. Ini saya menjawabnya kali ini dengan perasaan, izin ya. Jadi kan perasaan beliau, ini saya jawab dengan perasaan saya. Perasaan saya, Pak Jokowi sedang menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang baik. Dan Presiden yang suka belusukan. Mau ada pemilu, nggak ada pemilu, dia pasti keliling Indonesia. Dah, tuh. Ketika bansos belum digelontorkan dengan masif, survei Prabowo itu masih rendah, saudara ahli. Tapi ketika Pak Jokowi masif turun ke bawah, bagi-bagi bansos, kemudian mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dan juga melibatkan aparatur negara. Ya. Dalam politik, kita mengenal apa yang kita sebut sebagai agensi.
kemudian proksi. Kalaupun presiden tidak melakukan secara langsung, dia punya agents untuk melakukan gerakan politik, mengagregasi politik dengan instrumen kekuasaan negara yang ada. Apa mungkin ya tanpa bansos kemudian pola kampanye gemoy, joget-joget, kemudian mempengaruhi preferensi politik masyarakat secara cepat. Efek benefit secara elektoral diperoleh dari pembagian bansos. Lalu apa bedanya antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden terkait dengan pengaruh dari bansos ini? Tetapi saya merasa lagi ya, atau mengasumsikan bahwa sebetulnya perlinsos ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada lonjakan-lonjakan besar. Terutama kalau kita bicara perlinsos secara menyeluruh. Ya, kan selama ini yang disampaikan kan angka 496 itu. Saya hakul yakin bahwa subsidi listrik itu diberikan dari Januari, Februari, Maret, termasuk juga ke belakang. Karena kalau enggak listrik kita gelap dari Januari sampai September. Saya berasumsi bahwa BBM itu subsidinya diberikan dari Januari terus sampai, karena kalau enggak mobil kita mogok semua. Berkesimpulan bahwa bansos tidak mempengaruhi elektabilitas atau keterpilihan seseorang. Dan tadi ditegaskan untuk pemilu presiden di Indonesia tahun 2024. Lalu menurut ahli, apakah berdasarkan riset atau survei atau penelitian ahli sendiri atau hasil pembacaan riset yang dilakukan oleh pihak lain atau lembaga lain, apa faktor paling utama yang mempengaruhi keterpilihan seseorang dalam pemilu presiden di Indonesia tahun 2024? Terima kasih. Kemudian dari KPU, apa alasan atau faktor paling utama 2024? Tergantung lembaga yang ditanya. Kalau Indobarometer yang ditanya dengan riset yang ada, tadi tegas, berwibawa, melanjutkan pemerintahan dan seterusnya. Itu ya Pak Hasim ya. Ya, tadi kan ditampilkan hasil riset dari indikator politik. Ya. Kemudian diulas dan juga ada dalam tampilan faktor-faktor yang menyebabkan pemilih itu memilih karena tegas dan segala macam. Saya mohon diinfokan, apakah hasil riset itu pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban yang tertutup atau terbuka? Tertutup itu artinya pollster sudah mencantumkan di situ. Nah, kalau itu tertutup, ada tidak di situ pilihan karena menerima bansos akan pilih. Sebab kalau itu tidak ada, ya nggak fair juga kemudian untuk menyimpulkan bahwa pemilih memilih bukan karena bansos, kecuali kalau itu ada, gitu loh. Nah, saya mohon penjelasan itu dulu. Kemudian dari Pak Arsul, pertanyaan terbuka atau tertutup? Kalau yang survei Indobarometer itu terbuka, yang mulia. Jadi bukan kami yang konstruksi, itu jawaban responden dari masyarakat yang kemudian dikompilasi. Kalau yang indikator, karena bukan saya yang melakukan, saya tidak berani konfirmasi, tetapi dari bentuk pertanyaannya yang dicantumkan di tabel, dugaan saya adalah pertanyaan terbuka juga, sama. Jadi pertanyaan terbuka, jadi bukan yang dikonstruksi oleh peneliti. Oh ya, soal perlinsos begini. Perlinsos ini sebetulnya saya kira ada dua macam ya. Pertama, orang merasa entitled, tapi sebetulnya ada juga yang kedua, orang sebetulnya bahkan tidak menyadari bahwa dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kira kalau kita bicara BBM, listrik, mungkin sedikit yang menyadari bahwa mereka tuh sebetulnya dibantu oleh pemerintah. Tetapi kalau yang dapat beasiswa pendidikan, kemudian jaminan kesehatan, itu mungkin mereka merasa, walaupun seperti teman saya tadi, dia justru pembenci Jokowi dan tidak memilih 02 ya. Soal kontribusi mengenai wakil presiden, ini kalau di risetnya Kompas itu dinyatakan ada ya. Jadi dia mengatakan bansos tidak ada, tetapi peran wakil ada. Nah, kalau saya melihat bahwa paslon 02 itu untuk kalangan pemilih muda misalnya, itu proporsinya tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Jadi anak muda itu jumlah yang memilih 02 lebih banyak. Dan hemat saya dengan metode cross tabulation kita bisa mengatakan bahwa
ada pengaruh Gibran sebagai wakil presiden di situ. Tapi berapa persen saya tidak bisa katakan. Dan saya tidak bisa mengatakan atau menjawab berapa kontribusi Pak Mahfud kepada Ganjar, berapa kontribusi Muhaimin kepada Anies Baswedan. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik. Yang mulia, ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, yaitu berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, karena kan dia mengutip Indobarometer lembaganya. Lalu sumber pendanaan itu penting, karena disitulah sumber integritas pollster atau surveyor menurut saya. Baik, saya kira tidak mesti harus dijawab. Kubu 1 dan 3 ini kan menganggap pemilu itu penuh dengan kecurangan-kecurangan. Utama dan mastermind-nya itu adalah kekuasaan, dalam hal ini presiden. Jadi itu yang sebenarnya ingin diungkapkan di Mahkamah Konstitusi. Siapakah kekuasaan itu? Ya adalah presiden. Jadi tidak mengherankan kalau setiap saksi, statement-statement politik yang disampaikan oleh para ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan itu serangannya justru kepada presiden. Dan itu yang kemudian kita bisa saksikan selama beberapa hari ini. Padahal kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah tempat di mana semua orang, semua calon, semua kontestan merasa dirugikan terkait dengan sengketa hasil. Sengketa hasil pemilu. Kan hasil pemilu kita sudah bisa kita saksikan. Prabowo dan Gibran dinyatakan sebagai pemenang Pilpres di 2024 dengan unggul di 36 provinsi. Dengan perolehan suara 58%. Nah, di Mahkamah Konstitusi, mestinya kubu 1 dan 3 ini tunjukkan bahwa mereka itu punya cara menghitung yang lain. Punya cara mengkalkulasi yang lain, bahwa nomor 1 misalnya lebih unggul dari nomor 2, nomor 3 itu lebih unggul dari nomor 1. Kan itu yang mestinya harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam persidangan yang bisa kita saksikan. Tapi sayangnya itu tidak ada. Yang terjadi itu justru adalah bagaimana mencoba untuk menguliti anatomi struktur yang dinilai selama ini terindikasi melakukan kecurangan-kecurangan. Apa? Termasuk soal kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Tentang bansos, mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan, ya, yang saya kira, harus saya katakan, Mahkamah Konstitusi itu tidak punya kewenangan untuk melakukan investigasi dan mengungkap itu semua. Jadi saya kira memang 1 dan 3 ini sudah paham dari awal bahwa Mahkamah Konstitusi kewenangannya terbatas dan tidak mampu akan mengungkap itu semua. Tapi kenapa kemudian yang diungkap itu adalah kecurangan yang mengarah kepada Pak Jokowi? Karena mereka ini menganggap bahwa Pak Jokowi ini punya andil besar mengintervensi semua proses politik yang terjadi di 2024. Maka yang disasar itu adalah presiden. Itulah yang menurut saya ini panggung kekecewaan sebenarnya, di mana kubu 1, kubu 2 dan kalah, dan yang dianggap biang kerok kekalahan mereka itu adalah Pak Jokowi, bukan yang lain. Itulah ternyata yang bisa kita tonton di peradilan yang katanya sangat terhormat di negeri ini. Kita barusan sama-sama bisa melihat dan bisa memberikan skor. Mungkin bisa juga pinjam skornya Ganjar dan Anies saat debat Capres waktu kasih skor ke Prabowo kali ya. Sangat disayangkan kalau lembaga peradilan yang katanya paling terhormat ini diisi oleh peserta yang kualitas opininya yang disampaikan bukan bersumber dari kecerdasan intelektualitasnya, tapi bersumber dari kecerdasan emosionalnya. Kita lihat sendiri barusan bagaimana bisa seorang Refli Harun kalau cara bicaranya yang hampir selalu hanya mengandalkan emosinya yang mengarah ke keributan antara peserta sidang, lalu kemudian kita akan memberikan kepercayaan kepada Refli sebagai penyambung lidah kita-kita ini orang-orang kecil untuk mewakili apa yang menjadi harapan-harapan kita ini. Rasanya aduh, memang benar bahwa dalam politik ini masih banyak diisi oleh orang-orang yang seperti badut, yang cerdas bersandiwara di atas panggung, sehingga tampak jelas kita semakin paham topengnya yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Saya berharap mudah-mudahan Refli bisa segera mendapat hidayah kebenaran untuk bisa melepas topengnya sendiri dan menjadi Refli yang sebenarnya. Nah, demikianlah ulasan dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.